silakan duduk. Iya. Saya tutup pintunya ya Bu. Silakan. Perkenalkan Ibu, nama saya Bidan Elvina Ripkayudi. Oh ya. Baik. Terima kasih Ibu. Jadi hari ini kita akan melakukan konseling ya Bu ya. Saya akan memberikan informasi kepada Ibu tentang IMS. IMS itu adalah infeksi menular seksual. Oh ya. Sebelumnya apakah Ibu pernah mendengar tentang IMS ini Bu? Pernah. Apa yang Ibu ketahui tentang IMS? Tentang HIV itu ya. Ya bisa jadi Bu. Ya dari sini saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang IMS ya Bu ya, infeksi menular seksual. Jadi apakah infeksi menular seksual ini? Infeksi menular seksual adalah infeksi yang sebagian besar menular melalui hubungan seksual ya Bu ya. Ya. Baik itu bisa secara vagina atau hubungan seksualnya melalui dubur atau anus, ataupun bisa melalui oral atau mulut ya Bu ya. Nah, apa sih penyebab dari infeksi menular seksual ini? Biasanya bisa karena bakteri, jamur, parasit, juga bisa karena virus ya Bu ya. Ya. Kalau bakteri misalnya apa itu? Misalnya gonore itu kan enggak Bu? Itu yang kayak kencing manis itu kayak kencingnya ada nanahnya itu. Ya itu gonore gitu, disebabkan oleh bakteri. Kalau jamur itu contohnya kandidiasis itu infeksi jamur pada kelamin wanita, biasanya rasanya terbakar, nyeri gitu ya Bu ya. Terus kadang bengkak vaginanya. Nah, penyebab yang lain apa Bu? Parasit tadi ya Bu ya. Parasit ini contohnya apa? Contohnya ada yang namanya trichomoniasis. Apa itu? Trichomoniasis itu infeksi karena parasit. Biasanya karena gonta-ganti pasangan itu Bu. Karena kotor nggih. Bisa gejalanya berbau busuk pada alat kelaminnya, bisa gatal ataupun bisa nyeri nggih. Nah, selain itu bisa juga karena virus. Infeksi menular seksual ini bisa karena virus. Nah, contohnya apa infeksi menular seksual karena virus ini? Contohnya ada HIV, kita HIV, ada virus herpes gitu gitu nggih. Nah, sekarang tanda dan gejala dari IMS ini apa saja? Tandanya terkadang muncul benjolan dari IMS ini apa saja? Tandanya terkadang muncul benjolan atau luka lepuhan di sekitar vagina ataupun di sekitar penis. Jadi infeksi menular seksual ini bisa laki-laki ataupun perempuan. Jadi gejalanya itu bisa muncul benjolan, luka, lepuhan pada daerah alat kelamin gitu nggih. Nah, terkadang juga vagina atau penis ini terasa gatal dan terbakar, nyeri ketika buang air kecil atau berhubungan intim terasa nyeri. Nah, kalau pada penis itu keluar kayak seperti keluar cairan kencing nanah gitu Bu. Kadang nggih. Kalau pada perempuan biasanya keputihannya yang berbau, yang berwarna gitu Bu. Nah, gejala yang lain bagaimana? Terasa nyeri perut bagian bawah, biasanya seperti itu, demam dan menggigil. Lalu ada muncul pembengkakan kelenjar atau benjolan di selangkangan, ada benjolan di selangkangan biasanya gitu. Terus ada ruam di kulit, terus kelaminnya terasa kering, juga adanya perdarahan di luar masa menstruasi. Dan muncul bau yang tidak sedap dari vagina gitu nggih. Sampai di sini apakah Ibu mengerti? Mengerti gitu nggih. Saya akan lanjutkan lagi nggih Bu. Nah, infeksi menular seksual ini cara penularannya bagaimana? Yang pertama bisa melalui hubungan seksual, hubungan suami istri. Jika yang satu punya IMS, suami punya infeksi menular seksual, istrinya tidak ada, bisa tertular istrinya melalui hubungan seksual ini gitu nggih. Ya. Selain itu penularannya bisa dengan apa lagi? Bisa dengan transfusi darah. Misalnya orang yang sudah menderita IMS mentransfusikan darahnya ke orang yang sehat. Nah, itu bisa ikut tertular. Orang yang sehat ini bisa ikut tertular. Atau berbagi jarum suntik. Jarum suntik
dari orang yang sakit ke orang yang tidak sakit bisa tertular gitu nggih. Nah, penularan yang lain dari apa? Ibu hamil ke janin selama kehamilan dan persalinan gitu. Kalau ibunya hamil, anaknya juga bisa tertular melalui kehamilan maupun persalinan ya Bu ya. Nah, jika terjadi infeksi menular seksual ini bisa kita cegah Bu. Caranya gimana? Caranya yang pertama yaitu menghindari perilaku seksual yang tidak aman, tidak menggunakan alat kontrasepsi pengaman seperti kondom untuk mencegah penularan gitu ya. Cara pencegahan lainnya apa? Melakukan vaksinasi atau imunisasi gitu, terutama vaksin HPV atau hepatitis B gitu ya. Nah, yang selanjutnya apa pencegahannya? Tidak menggunakan narkotik, terutama dengan berbagi jarum suntik gitu. Kalau berbagi jarum suntik yang temennya IMS tertular juga gitu. Jadi sebaiknya tidak menggunakan narkotika. Lalu lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, khususnya yang berkaitan dengan organ reproduksi, cek rutin ya. Juga penderita sebaiknya melakukan hubungan seks hingga misalnya yang sudah memiliki IMS itu melakukan hubungan seks kalau memang sudah benar-benar dinyatakan sembuh. Nah, IMS ini sendiri pengobatannya bagaimana? Ya, yang pertama segera periksa jika ada keluhan supaya tahu ini sakitnya apa dan bisa pengobatannya cepat dan bisa teratasi, nggih. Nah, pengobatan bisa disesuaikan oleh penyebabnya, misalnya oleh bakteri bisa dikasih antibiotik, virus bisa dikasih antivirus gitu, nggih. Baik, sampai di sini apakah masih ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan Ibu? Sudah mengerti nggih? Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktunya hari ini. Cukup sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat ya Bu. Sangat bermanfaat. Terima kasih Bu. Ya.